Izin pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dibiayai oleh APBN masih menuai pro kontra sejumlah pihak. Apa pertimbangannya? Mengapa sejak dicanangkan proyek ambisius ini kerap mendapatkan tentangan? Kami bahas bersama Joko Setiawarno, Kepala Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, serta Randy Yusuf Manilat, ekonom dari KOR. Selamat malam Mas Randy, Pak Joko. Malam, Mbak Tiffany. Baik, saya akan ke Pak Joko lebih dahulu. Tanggapannya bagaimana melihat proyek ambisius percepatan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, Pak? Dari mulai sisi infrastruktur, kemudian anggaran, kesiapan, dan lain sebagainya. Ya, saya kira kalau infrastrukturnya buat China, saya kira sudah punya banyak pengalaman ya. Namun ketika itu diterapkan di Indonesia, awal-awalnya itu memang cukup banyak kontroversial pada saat itu. Ya banyak hal yang sebenarnya bisa dibicarakan, namun pada intinya cukup banyak orang untuk hati-hati dalam hal pembangunan kereta cepat ini. Karena pada jalur yang sama kan juga sudah ada kereta Bandung, dan jaringan jalan tol tolnya pun sekarang sudah ada tol layang, ya. akan dibangun juga di jalan tol Jakarta Cikampek lagi yang kedua. Itu menjadi banyak alternatif orang Jakarta ke Bandung. Meskipun sebenarnya di dalam kota Bandung juga infrastruktur perkotaannya perlu banyak pembenahan. Ya. Jangan sampai nantinya kereta cepat ini melaju poin-poinnya katakanlah dari Halim sampai dengan Padalarang. Begitu untuk keberlanjutan ke dalam kotanya ada alternatif angkutan lainnya yang memang tidak cepat, dalam arti harus masuk penyediaan kita lagi sampai dengan di pusat kota. Kemudian bagaimana dengan stasiun itu sendiri. Terlepas dari itu, memang jalur dan sebagainya ini pada saat awal itu banyak kontroversial. Umpamanya harus dari AMDAL, kami tidak salah pada saat itu prosesnya 1 bulan. Proyek sebesar ini 1 bulan, padahal proyeknya minimal setahun lah pengerjaan itu. Hasil apa yang terjadi? Ya pada saat pengerjaannya kan muncullah musim hujan di beberapa lokasi. Oke, jadi intinya kalau terkait dengan urgensi pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak terlalu urgent, karena tadi mungkin Pak Joko sampaikan kalau Jakarta-Bandung sekarang sudah cukup terbantu dengan adanya jalan layang tol Cikampek ya, yang semakin memudahkan, yang mengirit waktu, kemudian juga pertimbangannya kalau nanti rencana atau wacana pemindahan ibu kota baru, sehingga mungkin mobilisasi warga dari Jakarta, Bandung, Jakarta mungkin tidak akan seheavy sekarang, begitu Pak Joko? Bisa jadi seperti itu, karena ibu kota baru otomatis ya orang-orang daerah lebih banyak ke ibu kota negara baru. Ya, itu waktu pada saat itu jadi pertimbangan. Termasuk juga adanya tol layang itu belum pertimbangan, belum masuk pada saat itu. Ya, nampaknya pada itu desa. Dan itu sebenarnya kan melihat dan kereta pada saat itu dari Beijing ke Nanjing. Ya. Jadi Nanjing itu kira-kira 100 km. Saya pernah menggunakan jalur itu setahun setelah Pak Presiden itu, apakah sama? Ternyata memang tidak bisa apple to apple Jakarta-Bandung sebenarnya. Ya, di kota negara, kemudian Nanjing pelabuhan dengan ekonomi yang cukup tinggi, dan kereta cepat di sana itu seperti kereta komuter, setiap 15-20 menit beroperasi dari Beijing ke Nanjing, untuk 30 km itu ditempuh kira-kira antara 30 sampai 40 menit. Jadi kereta cepat seperti kita komuter. Kan nanti akan menggantikan Jakarta-Bandung, masih ada kereta yang reguler juga, Priangan pamannya. Iya. Oke. Saya pindah ke Mas Randy. Kalau tadi mungkin lebih ke infrastruktur, kita lihat dari sisi satunya lagi, dari sisi perekonomian, apalagi ini disuntik dari APBN. Anda melihat bagaimana kemudian risiko setelah ini disuntik APBN, apa dampaknya, dan lain sebagainya, Mas Randy? Iya, tentu kan kita tahu ya, dalam APBN itu ada sering dalam bukunya itu dinamakan risiko kontingensi ya. Artinya hal-hal yang kemudian menjadi beban, potensi beban APBN
terkait dengan beragam hal, termasuk di dalamnya proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Dan resiko kontingensi ini akan terus mengikuti APBN sampai proyek itu selesai. Artinya ketika misalnya ada penyesuaian dalam proyek tersebut, misalnya ya pengembalian investasi yang mungkin molor gitu, itu nanti pasti akan ikut menarik APBN ke sana gitu. Nah, masalahnya kan kita tahu bahwa ketika kita berbicara APBN, ruang belanja pemerintah itu kan tidak sebesar yang kita duga gitu ya. Ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, ini yang kemudian saya kira akan menjadi hal yang perlu dimitigasi oleh pemerintah di kemudian hari, karena ketika kemarin pemerintah sudah mengatakan bahwa ini oleh APBN, tentu ada beban-beban potensi biaya yang bisa muncul ya, ketika misalnya proyek ini baik itu ketika proyek ini belum selesai maupun ketika proyek ini selesai nantinya. Oke. Sebenarnya wajarkah ketika sebuah proyek pembangunan infrastruktur ini disuntik dana oleh APBN, Mas Randy? Proyek infrastruktur yang seperti apa? Artinya apakah proyek infrastruktur dasarkah atau bisa pelengkapkah atau bagaimana? Ya, tentu kan ketika pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah ada pertimbangan gitu ya, mulai dari nilai strategis pembangunan infrastruktur itu sendiri, kemudian juga apa tujuan jangka panjang gitu ya dari pembangunan infrastruktur itu sendiri, kemudian juga setelah ada sisi pertimbangan tersebut dinilai secara feasibility kira-kira memungkinkan tidak pemerintah untuk membangun proyek tersebut. Dalam konteks kereta api cepat ini tadi juga sempat disinggung oleh Pak Joko bahwa di awal kan memang sempat menjadi perbincangan gitu ya terkait layak tidaknya proyek ini dibangun gitu. Dan menurut saya ada semacam tanda kutip ya keuntungan dengan munculnya isu masuknya APBN dalam kereta cepat ini ialah keuntungannya pemerintah bisa mendorong ya melihat kembali terkait proyek ini apakah masih bisa ditanggung oleh pemerintah dalam hal seberapa besar akan ditanggung oleh pemerintah nantinya. Jangan sampai misalnya hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya itu kemudian menjadi beban yang cukup besar bagi pemerintah yang akhirnya harus ditanggung oleh APBN kita gitu. Termasuk soal tiket nantinya ya? Jadi ya menurut saya memang harus setelah ini kan kita tahu bahwa BPKP lagi mengaudit ya, kira-kira berapa temuan ataupun potensi dari misalnya over cash run yang harus diterima oleh pemerintah. Nah ini adalah semacam momentum untuk melihat kembali perkembangan dari proyek ini gitu. Harus didetailkan secara jelas oleh pemerintah dan juga nanti bisa konsultasi ke DPR. Kira-kira kalau seandainya dibiayai oleh APBN, seberapa besar kemampuan APBN untuk kemudian bisa menanggung beban dari kereta cepat ini gitu. Dan kalaupun misalnya ada beban tambahan, apakah APBN yang masuk kembali atau dicarikan solusi lain? Ini yang saya kira perlu diperjelas, didetailkan. Oke, harus ada detail dan penggodokan lebih lanjut, pengkajian lebih lanjut, begitu ya Mas Randy. Saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, kita tahu sejak awal dicanangkan ya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini cukup mengundang polemik, banyak pro kontra di sananya. Bahkan sempat sementara dihentikan gitu, karena masalah lingkungan salah satunya tadi yang Pak Joko sebutkan. Sebenarnya apa sih Pak yang menyelimuti proyek infrastruktur ini? Kalau kami melihat sebenarnya pada temannya ya, yang itu, apakah nanti sejumlah Pak itu bisa hitung menjadi keuntungan lah di modal. Ya memang pada awal itu kan bisnis to bisnis dan banyak kereta cepat di dunia ini mengalihkan pengguna pesawat udara ke kereta. Ya, pastinya contohnya di antara ke Brussels itu pengguna pesawatnya beralih menggunakan kereta cepat ini lewat. Dari Seoul ke Busan juga sama. Ya, jadi perpindahan. Nah, apakah ini nanti ada perpindahankah dari pengguna kendaraan pribadi menggunakan kereta? Terutama karena lewatnya jalan tol itu karena yang pengguna lainnya yang mereka sudah bisa menggunakan kereta Argo Parahyangan pamannya 200.000. Ya memang masih mau mereka, ya.
Artinya kereta cepat ini tentunya lebih dari 200.000. Meskipun pada saat awal dulu kan kira-kira pada saat operasi 2021 200.000. Namun kami yakin lebih dari itulah. Artinya 300.000. Nah, karena yang pembangkangan dan sebagainya ini menyebabkan mungkin salah satunya adalah ya harus penghematan. Kami melihat ini harus diselamatkan. Ya kan sudah dibangun. Dengan adanya PT Kereta Api tentunya SDM PT Kereta Api sebagian penumpang kereta api juga menurun, ini bisa digunakan atau dimanfaatkan, dialihkan untuk mengoperasikan kereta cepat dalam artian SDM-nya memang harus belajar lagi. Namun kan dia sudah punya pengalaman lah, ya, terus didik dari awal. Nah ini yang mungkin lebih penghematannya. Makanya audit itu salah satu bentuk. Ya, berapa besar nantinya akan ada tambahan biaya lagi dengan penambahan SDM katakanlah dari PT Kereta Api yang sudah ada. Jadi bukan mencari yang baru. Namun bagaimanapun SDM ini harus dididik, ini kereta cepat dan biasa gitu kan. Dia butuh anggaran juga, namun tidak pada saat awal dulu. Pokoknya serba baru dan sebagainya. Gitu, Oke. Tadi Pak Joko sempat menyinggung Mas Randy soal keuntungan. Kan memang awalnya kan bisnis to bisnis gitu ya. Melihat bagaimana pertimbangan balik modal, payback period, kemudian juga apakah ini memang cukup layak untuk dikerjakan secara bisnis kah, Mas Randy? Iya, saya kira memang di awal ya ada ya perdebatan ya mengenai layak dikerjakan secara bisnis atau tidak gitu. Karena saya kira tadi di awal Pak Joko sudah menjelaskan bahwa salah satu yang menentang ya terkait pembangunan ini kan pilihannya sebenarnya sudah ada. Pilihan alternatif transportasinya gitu. Karena ini akan kembali ke masalah target pengembalian investasi nantinya yang ditargetkan oleh PT Kereta Cepat gitu ya. Misalnya setelah kalau kita berasumsi proyek ini tetap jalan, tetap selesai hingga akhir, berapa target penumpang yang ingin dicapai, kemudian target tarif yang kemudian bisa ditarik dari penumpang tersebut. Nah, kalau seandainya dalam perkembangannya ternyata karena itu tadi ya sudah ada jalan tol, kemudian ada kereta non cepat dan peminat dari kereta cepat ini berada di bawah target, ya ini yang akan menentukan pengembalian investasi yang ditargetkan oleh PT Kereta Cepat ini itu sendiri gitu. Bisa saja misalnya pengembalian investasi dalam sekian triliun ditargetkan 5 tahun misalnya, tapi ternyata karena penumpangnya tidak mencapai target, ini yang kemudian harus dilakukan revisi. Dan dalam melakukan revisi itu karena ini sifatnya proyek pemerintah gitu ya, ada konsorsium BUMN, bukan tidak mungkin gitu ya dibuka pilihan subsidi tiket nantinya oleh pemerintah agar itu tadi orang lebih murah ya untuk membeli tiket ini. Nah ini yang saya katakan di awal tadi, ini resiko kontingensi yang kemudian bakal akan mengikuti APBN baik sebelum proyek ini selesai maupun setelah proyek ini selesai. Oke. Pak Joko, terkait dengan infrastruktur, seperti apa infrastruktur yang memang harus disiapkan untuk dengan dalih untuk memperkuat moda transportasi sebenarnya yang ada di Pulau Jawa ini? Ya, sebenarnya kalau di masa pandemi ini ada penurunan jalan tol sudah terhubung. Ini memang satu sisi dianggap dampaknya adalah pengurangan wilayah-wilayah yang subur lah. Tapi di sisi lain sebenarnya ada kenaikan mobilitas orang untuk wisata dan sebagainya. Memudahkan perjalanan jarak jauh, jarak tengah itu juga daripada menggunakan pesawat. Sekarang tes umpamanya dan sebagainya agak ribet, itu beralih ke saya. Nah, jalan rel juga di Pulau Jawa ini kan semuanya double track. Ya, utara sudah, selatan sudah, target 2024 sudah selesai semua. Nah, ini juga menjadi tambahan kapasitas juga. Nah, memang ada rencana, ada selain itu ada kereta semi cepat. Kemudian kereta semi cepat Jakarta-Bandung. Tapi ada rencana juga tambah lagi setelah Jakarta-Bandung, nanti Bandung akan ke Surabaya tapi lewat selatan. Nah, memang begitu banyaknya rencana-rencana untuk di Pulau Jawa ini.
Tapi kalau lihat Pulau Jawa ini pulaunya kan menyempit, memang penduduknya sih banyak. Cuman pertimbangannya sekarang adalah tadi ibu kota negaranya pindah. Saya yakin orang ke Jawa, khususnya Jakarta akan berkurang. Orang daerah ngapain dia ke Jakarta, kecuali orang bisnis. Dia kalau pemerintahannya nanti akan menuju ibu kota negara yang baru. Iya. Meskipun di awalnya mungkin agak tidak seluruhnya lah, karena pemerintahnya mungkin belum seluruhnya ya. Oke. Tapi itu mesti ada efeknya nanti. Oke. Pengaruh pada mobilitas. Kita akan pantau terus bagaimana pergerakan perencanaan proyek kereta cepat ini. Terima kasih Pak Joko dan juga Mas Randy sudah bergabung berdiskusi dengan kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam Bapak-bapak, salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat.